Berjumpa kembali lagi bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari. Shalom, selamat sore kekasih Kristus. Sore hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari saya mengajak sama-sama kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur pasal 97 ayat 12. Mari kekasih Kristus kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami berserah kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu bagi setiap kami, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tidak kembali dengan kekosongan, tetapi harus menghasilkan buah bagi setiap kami yang belajar sore hari ini. Bapa, terima kasih, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat kami berada. Dan Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, bahkan firman-Mu diberkati dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita akan baca bersama-sama dari kitab Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai 17. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Berbuat baik kepada orang yang menderita adalah tindakan mulia yang harus dilakukan dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Berbuat baik kepada orang yang menderita adalah tindakan mulia yang harus dilakukan dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Kekasih Kristus, memang belum tentu orang akan memahami maksud kita dalam berbuat baik kepada sesama kita yang menderita. Namun, untuk menolong anak yang tercebur ke dalam sumur, kita jangan menunggu sampai semua orang memahami niatan baik kita tersebut. Khususnya bila ketidakpahaman itu adalah karena orang-orang yang tadi lebih mendahulukan kepentingan mereka sendiri dibandingkan penderitaan orang lain. Jangan pula melakukannya dengan memandang muka. Sebab semua orang yang menderita, siapapun yang bersangkutan, haruslah memperoleh pertolongan sebagaimana yang seharusnya. Kekasih Kristus, tidak menunda-nunda dalam berbuat baik, itulah yang Yesus lakukan. Seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 13. Saat itu adalah hari Sabat. Dan Yesus sedang berada di dalam rumah sembahyang. Di situ terdapat seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita sakit.
tanpa menghiraukan kepala rumah ibadat yang lebih mengutamakan hukum Sabat dibandingkan pentingnya untuk menolong orang yang menderita, Yesus menyembuhkan perempuan tersebut. Selanjutnya, Yesus menyebut sikap kepada rumah ibadat itu sebagai kemunafikan. Sebab di masa itu pada umumnya, para pemuka agama menjalankan hukum Sabat adalah agar mereka dipandang sebagai pribadi yang saleh oleh orang lain. Dengan menolong perempuan itu, Yesus mengajar bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Kekasih Kristus, kita selalu ingat, apapun yang harus kita lakukan adalah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, saudara, kita semua telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu kita peroleh tanpa ditunda-tunda oleh Tuhan juga. Tuhan memberikan hidupnya, mati di kayu salib karena saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan juga mengajarkan kita pada sore hari ini. Kita harus berbuat baik tanpa ditunda. Kita harus berbuat baik tanpa mencari muka. Jadi kita harus melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, selalu kita ingat itu anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita dan tidak boleh kita tahan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Kepada mereka yang membutuhkannya. Pertolongan kita wajar, itu harus. Sebab keselamatan yang telah kita peroleh itu gratis. Dan kita harus berbuat baik. Harus berbuat baik tanpa ditunda-tunda dan tanpa mencari muka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa untuk sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Helena Aditona, Pak Toto Arafia, Ibu Eni Parea, Ibu Yosi, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kebaikan-Mu membuat hati kami terpesona. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia dan merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai manusia, engkau rela menanggung derita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti diri kami. Dengan demikian, engkau memerdekakan kami dari dosa dan hukuman dosa yang tidak mampu kami atasi dengan kemampuan kami sendiri. Tolonglah diri kami untuk mengikuti jejak-Mu itu, yaitu dalam tindakan mengabaikan penderitaan sesama kami, karena kami hidup mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, dengan kasih kami dengan tidak menunda-nunda dan dengan tidak memandang muka, bersedia menolong mereka yang ada di dalam kesukaran. Kami berdoa, ya Tuhan, ubahlah hati kami, agar mencerminkan hati-Mu yang penuh dengan kasih itu. Tolonglah diri kami agar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam berbuat baik kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang menderita. Tolonglah diri kami agar tidak hidup memikirkan diri sendiri, ataupun terperangkap di dalam keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia. Sebab sesungguhnya Engkaulah teladan dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan bagimu-lah segala pujian dan hormat patut kami berikan. Kami juga memohon agar Engkau menuntun dan menyertai diri kami di sepanjang hari ini. Lindungilah kami daripada yang jahat dan berkatilah kami dengan keberhasilan di dalam semua hal yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena apa yang Engkau ajarkan kepada kami selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih kalau sore hari ini kembali Engkau mengajar kami untuk bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan tanpa ditunda-tunda dan tanpa memandang muka.
Berkati semua kami yang sudah ambil bagian di dalamnya, ya Tuhan. Tolong kami menjadi taat dan setia untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah hadir pada sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Tuhan pakai hidup mereka menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka berani untuk meninggalkan cara hidup yang salah, cara pandang yang salah, dan mereka memakai sistem-Mu ya Tuhan. Biarlah sistem kerajaan surga yang menjadi bagian di dalam kehidupan pribadinya, sehingga mereka melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan-tangan mereka saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan sore hari ini Tuhan, hamba percaya Tuhan yang selalu pelihara mereka dalam segala perkara. Hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba di Jalan Selayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi seluruh keluarga-keluarga hamba ini. Berikan hati-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh melakukan seperti apa yang Engkau mau. Berikan pikiran-Mu dalam pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami tidak bertindak dengan emosional kami. Kami tidak bertindak dengan kelemahan-kelemahan kami, tapi kami mau bertindak dengan hikmat-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami yang ada di Jalan Selayu Sanggeng ini ya Allah. Tuhan, tolong berkati kami, pekerjaan kami, pribadi kami, rumah tangga keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan. Diberkati Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati, buat mereka menjadi pintar, buat mereka berhasil dalam setiap bangku pendidikan mereka Bapa, supaya mereka mencapai masa depan yang jelas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, hamba mohon kekuatan Tuhan turun menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka kembali Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk seluruh keluarga GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Bapa, tak putus-putusnya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus, saat ini hamba juga berdoa mengucap syukur kepada anak Deborah Nenggolan dan Debbie Tua Putih Main, yang mana Tuhan telah menjawab pergumulan mereka, karena mereka juga dinyatakan lulus dalam tes CPNS Kabupaten Manokwari. Biarlah apa yang mereka lakukan semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memimpin dan menuntun mereka untuk boleh nanti bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apapun yang mereka lakukan itu seperti untuk Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati pribadi, pekerjaan, dan pelayanan mereka ya Tuhan, dalam hidup mereka setiap saat, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba juga tetap berdoa untuk Bapak Andika yang ada di Kalimantan, suami daripada Ibu Dorcas Sira. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Tuhan jamah dia, Tuhan jamah dia. Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi dia. Sembuhkan dia total Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap tubuh, bagian tubuh yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba ikat dan hamba perintahkan terlepas dari kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, Pak Andika sembuh kembali. Di dalam nama Yesus, Pak Andika sembuh kembali. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu pada sore hari ini. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Ruslina Warfandu, Tuhan juga jamah dia. Beri kekuatan, kesehatan yang baik kepada pribadinya, kepada keluarganya, untuk dia hidup mengandalkan Engkau senantiasa ya Allah. Tuhan, buka jalan yang terbaik di dalam kehidupannya untuk bisa melihat masa depan yang pasti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak terima kasih, hamba tetap berdoa untuk semua tim COVID-19. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, jamah mereka. Berikan pertolongan, berikan perlindungan kepada mereka yang bertugas. Sehingga pada saat mereka mengerjakan bagian mereka, mereka juga mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Mereka-mereka yang mengalami sakit Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kesembuhan-Mu turun bagi mereka. Terjadi kesembuhan, pemulihan terjadi. Hamba berdoa untuk seluruh warga Manokwari, Tuhan sembuhkan kami. Bebaskan dan lepaskan kami dari keterikatan roh-roh COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Berikan kedamaian, berikan keamanan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Biar Tuhan memberkati semua para keamanan TNI Polri yang telah melakukan bagian mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi mereka. Berikan kesehatan yang baik juga kepada mereka semuanya. Bapak terima kasih, berkati supaya setiap orang menghargai apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah untuk hidup bersih, untuk hidup melakukan seperti yang diinginkan supaya terlepas, terhindar dari setiap penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Hamba juga berdoa untuk Yuli Erubun. Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur buat waktu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita jangan menunda-nunda untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Dan kita lakukan dengan tidak memandang muka. Sebab Tuhan sudah memberikan semuanya itu kepada saudara dan tidak ada ditunda juga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.